Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di surga dan Dia mengutus Bapa, mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang yatim piatu, kesepian. Tetapi kita tetap selalu ingat ada Bapa di surga, ada Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, ada Roh Kudus yang dimeteraikan ketika kita percaya sampai hari penebusan yang sempurna. Karena itu biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan seperti yang dirindukan. Dikatakan oleh Paulus kepada gereja yang ada di Efesus, bagaimana Bapa yang memilih kita, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dan kita masih terus sedang belajar dari topik Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perhatikan, kita bukan orang asing, para oikos, tapi kita adalah kawan sewarga, keluarga, oikos. Tidak boleh ada orang asing, para oikos, orang yang di luar rumah. Kita tidak boleh jadi pendatang, tamu di dalam rumah Tuhan. Tetapi kita adalah kawan sewarga, oikos, keluarga Allah dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita sehingga kita bisa memahami tentang gereja secara benar. Kita sudah belajar bahwa Tuhan yang menetapkan, menentukan ukuran-ukuran tentang yang namanya gereja atau bait Allah. Bukan ukuran pendeta, bukan ukuran orang kaya, bukan ukuran kita, tapi ukuran gereja harusnya digunakan adalah ukuran Tuhan. Gereja adalah tempat Dia hadir, karena itu Tuhan mau kita menjadi keluarga, oikos, ya, anggota keluarga Allah, bukan orang asing. Kenapa? Ini penting. Kalau kita melihat sebelum pasal 2 ini, kita kembali ke pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-17. Paulus berdoa setelah mendengar bagaimana imannya orang-orang di Efesus. Ya, karena Paulus melayani orang-orang non-Yahudi panggilannya. Dia menegaskan, meneguhkan mereka bahwa mereka harus mengerti untuk apa kita ada, untuk apa kita bergereja. Saudara harus paham betul, kenali Tuhan sehingga saudara bisa mengenali dirimu. Kita bisa mengenali tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saya teringat ada sebuah statement, segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan panggilan Allah, saudara harus mulai belajar lepaskan. Semua kegiatan, semua hal-hal yang mungkin kelihatan rohani sekalipun, kalau nggak ada kaitannya dengan panggilan Allah, kita harus mulai berani melepaskan. Karena hidup kita cuma sebentar, singkat di dunia ini. Betapa sayangnya ketika kita sampai di ujung, ternyata itu bukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu dia berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus Kristus dalam ayat 17. Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, wisdom, dan wahyu, revelation. Untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya itu. Kata terkandung adalah sesuatu yang ada di dalam, sesuatu yang rahasia yang kalau nggak diungkapkan kita nggak bisa mengerti. Karena itu kita butuh roh wahyu, butuh pewahyuan, butuh hikmat. Sehingga ketika kita dipanggil, ketika mata hati kita terang, kita ngerti. Ketika Tuhan memanggil kita, bukan karena kita, tapi karena Dia ada tujuan. Karena itu Paulus pernah berkata kepada Timotius, dia menyelamatkan dan memanggil. Tidak ada mungkin ayat menyelamatkan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Ketika kita diselamatkan lewat pengorbanan Yesus, tujuannya cuma satu, mengembalikan kita kepada rencana awal, panggilannya. Karena itu dia berkata, supaya kita mengerti pengharapan apa. Jadi ada harapan Tuhan ketika Tuhan menebus kita dan meletakkan kita di dalam sebuah gereja lokal. Kita diharapkan mengerti apa yang terkandung
di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukan bagi kita orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya, di mana hal yang luar biasa kuasanya, kekuasaannya, kemuliaan yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan lihat, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Kita sudah belajar semalam bahwa dia harus menjadi kepala yang di surga di bumi. Dia harus jadi kepala, dan dikatakan di segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada siapa? Kepada kita jemaat. Sebagai apa? Sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus harus jadi kepala, dan kita jemaat, gereja adalah tubuhnya. Dia itu kepenuhan dia. Jadi kita nggak cukup hanya jadi gereja, tinggal di dalam sebuah gereja. Kita harus jadi tubuh Tuhan, jadi jemaat kepenuhan dia. Sehingga kitalah yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Betapa hebat, betapa kaya, betapa mulianya. Dan dia kepengen kita mengerti rahasia panggilannya. Kita ada di gereja bukan duduk dengar khotbah. Enggak, saya harus melengkapi gereja, jemaat yang saya layani. Untuk apa? Sampai pada puncak panggilan tertinggi hidup mereka. Panggilan puncak tertinggi hidup mereka bukan menjadi konglomerat, menjadi rasul, nabi, ya, seperti orang sampai rebutan. Bukan jadi ketua sinode, bukan jadi pelayan Tuhan yang mungkin hebat. Enggak, saudara-saudaraku. Kita gereja, jemaat itu harus mengerti, saudara adalah tubuhnya Tuhan, kepenuhan Tuhan yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Sehingga kita bisa bertumbuh, berkembang. Gereja adalah presentasinya Allah. Kalau orang ingin melihat Allah, harusnya yang paling bertanggung jawab adalah gereja. Karena itu gereja perlu tersusun rapi, dibangun seperti yang Paulus katakan di pasal 2. Kita tersusun rapi, ya. Bagaimana seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, lihat, di dalam dia, di dalam Yesus kita dibangun jadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ada kerapihan, ada ketersusunan, ya. Kalau nubuat Nabi Yoel, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka tidak jalan mengikuti apa yang mau mereka. Harus satu komando. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena Tuhan berdoa supaya kita menjadi satu, ya. Hal yang didoakan Yesus adalah kesatuan gereja, supaya gereja paham. Seperti kayak tubuh, seperti kayak bangunan tersusun rapi. Kalau kelingking mau jalan sendiri, jempol mau jalan sendiri, telinga mau jalan sendiri, saudara nggak akan pernah bisa menjadi tubuh Kristus. Kita nggak bisa jadi anggota tubuh Kristus. Kita adalah kepenuhan daripada tubuh Kristus. Karena itu mari kita mulai masuk dan belajar pada prinsip-prinsip gereja seperti yang Paulus katakan dan ajarkan kepada gereja di Efesus. Sehingga kita bisa melihat betapa kaya, betapa mulia rahasia panggilan Tuhan. Karena Tuhan punya harapan, dan harapannya bukan supaya kita hanya sampai kaya, punya posisi, enggak. Tapi kita melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kita menjadi kepenuhannya, dan kita yang akan memenuhi dunia politik, dunia pendidikan, dunia gereja, dunia marketplace, seni. Dan saudara, ada orang-orang yang harusnya memenuhi tempat-tempat itu lewat saudara. Jadi bukan masalah jabatan apa, jadi apa kita. Karena itu segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan rencana dan panggilan Tuhan, lepaskan. Jangan pernah berjalan sendirian saudaraku. Jangan pernah berjalan menurut seenak pikiran hati kita. Belajar tunduk kepada Tuhan, belajar submit sama Tuhan, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita udah bosan melihat gereja yang lemah, gereja yang terpecah belah, gereja yang memuakan, yang tidak menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa ini. Kenapa? Berapa banyak jaringan-jaringan doa dan kita tidak bisa melihat
bagaimana Yesus menyatakan dirinya di kota dan bangsa ini. Kenapa? Karena tubuhnya masih terpecah-pecah. Karena itu biarlah kita bisa memahami pembelajaran tentang gereja dalam konteks surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, diberkatilah anak-anak-Mu. Terus ajar bimbing kami lewat kitab Efesus ini, supaya kami bisa lebih lagi memahami tentang gereja, tentang rencana-Mu di dalam hidup kami sebagai gereja kepenuhan-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi setia, teguh, tidak mudah terombang-ambingkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.